Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Yesus Nia. Now I will explain about invitations letter. What is invitation letter? What is the meaning? What are the generic structure of invitation letter? Types of invitation letter? And then the example of invitation letter. Ya, let's check it out. Mari dengarkan penjelasan dari saya mengenai invitations letter. Now, what is the meaning of invitations letter? Apa sih arti dari invitation letter? Oke, mari kita simak ya. Invitation letter, it is a letter written to invite people to a particular event. Jadi, invitation letter itu adalah sebuah surat yang tertulis yang dimana untuk mengundang seseorang kepada sebuah acara. This can be written for a marriage, engagement, graduation ceremony, annual day, and etc. Jadi, invitation letter ini bisa digunakan untuk mengundang pernikahan, pertunangan, seremoni graduation atau kelulusan ya, annual day dan etc. sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang formal bisa ataupun informal. Selanjutnya, it can be written by an individual or an organization addressed to a person or an organization. Jadi bisa ditulis oleh seseorang, perorangan atau sebuah organisasi. Yang dialamatkan juga untuk perorangan atau sebuah organisasi. Jadi yang menulis atau yang mengundang itu bisa perorangan atau sebuah grup kelompok. Lalu yang diundang juga bisa perorangan ataupun sebuah grup kelompok. Selanjutnya, the objective of this letter is to arrange the number of positions for the guests before some days of the event date. Jadi, tujuan dari invitation letter ini adalah untuk mengatur atau melihat jelas berapa banyak sih tamu yang akan datang ketika acara tersebut berlangsung ya. Jadi untuk memastikan sebelum acaranya dimulai atau sebelum acaranya terjadi, ingin memastikan dulu berapa tamu yang akan datang di undangan tersebut atau di acara tersebut. Okay, next I will explain about the general structure of invitation letter. Apa sih struktur-struktur yang ada dalam penulisan invitation letter atau surat undangan? Baiklah, yang pertama ada title, yaitu judul dari surat undangan. Apa sih judulnya, tentang apa surat undangan tersebut? Yang kedua yaitu invitee atau receiver. Siapa penerima dari undangan tersebut? Nah, dijelaskan di situ dari alamatnya, lalu siapa yang menerima undangan tersebut. Lalu adanya salutations, yaitu sapaan. Contohnya seperti Dear Mr. Smith, Dear Mrs. Ius, misalkan seperti itu ya, itu salutations. Atau misalkan kalau surat yang informal bisa juga dengan cukup dengan hey, misalkan hey Ius atau hey John, seperti itu. Struktur yang selanjutnya yaitu body of letter, yaitu adalah isi dari undangan yang menjelaskan tentang acara yang diselenggarakan. Jadi dalam body of letter itu menjelaskan tentang acara yang diselenggarakan, tentang apa acaranya dan sebagainya, dijelaskan secara rinci oleh si pengirim undangan. Lalu ada juga subjek, yaitu nama acaranya. Tentu saja yang selanjutnya yaitu ada day or date, yaitu hari dan tanggal acara. Tentu saja harus ada hari dan tanggal acaranya agar jelas kapan undangan itu harus dihadiri. Yang selanjutnya itu adalah time, yaitu waktu acara, place, lokasi di mana acara diselenggarakan, lalu closing, penutup. Nah, dalam closing ini biasanya pengirim undangan itu memberitahukan bahwa si penerima undangan itu harus atau bisa memberikan kejelasan bisa hadir atau tidak. Misalkan bisa by phone, chat,
atau by email, tergantung yang diminta oleh si pengirim. Biasanya kalau formal invitations itu mereka meminta by email ya, tapi kalau yang informal itu cukup by chat misalkan. Jadi hanya bertanya apakah bisa hadir atau tidak, seperti itu kalau informal invitation letter. Nah, yang terakhir tentu saja adalah sender, pengirim atau orang yang mengundang. Nah, siapa sih yang mengirim? Nah, harus jelas seperti itu. Next is the types of invitation letter. Jenis-jenis dari invitation letter. Ada berapa sih jenis-jenis dari invitation letter ya? Let's check it out. Mari kita lihat. There are two types of invitation letter, yaitu ada dua jenis invitations letter. Yang pertama formal and informal invitations. Okay, now we discuss about formal invitations. Formal invitation using more standardized language and more organized structure. Jadi formal invitation atau undangan yang formal itu menggunakan bahasa yang lebih baku dan lebih tersusun rapi secara strukturnya. Usually, this type of letter is used for official events such as wedding invitation, building inauguration, graduation, and so on. Kenapa mereka menggunakan bahasa yang terstruktur? Karena biasanya formal invitation ini digunakan untuk acara-acara yang resmi, ya, seperti pernikahan, kelulusan, dan sebagainya. Jadi harus menggunakan bahasa yang resmi, bahasa Inggris yang resmi, yang formal. Next, we discuss about informal invitations ya. Informal invitations use language that is less standard and more relaxed. Jadi informal invitation ini menggunakan bahasa yang lebih relax atau lebih casual ya, lebih yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, daily activities atau daily use yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Usually this type of invitation is used for casual occasions. Kalau tadi formal untuk events atau kegiatan yang resmi, nah kalau yang informal itu use for casual occasion, untuk kegiatan yang lebih casual atau yang kurang resmi. Due to its informal nature, this invitation can be delivered via short message such as chat. Nah, beda dengan formal invitation. Formal invitation itu kalau mengirim surat menggunakan kurir misalkan atau kantor pos, jadi surat resmi atau email yang dikirim langsung ke si penerima. Nah, kalau informal invitation ini bisa mengirim undangan by short message, yaitu bisa by chat seperti itu. Okay, now we move to the example of invitation letter ya. I will discuss about example of invitation letter. Saya akan menjelaskan tentang contoh dari invitation letter. Yang pertama adalah example of formal invitation letter, yaitu contoh dari surat undangan yang formal. Nah, di situ ada invitation letter for a graduation ceremony. Nah, itu adalah judulnya atau title-nya. Lalu yang kedua, Cempaka Putih number 15 Jakarta. Nah, itu adalah alamatnya atau invitee-nya, si receiver-nya, si penerima surat undangannya. Lalu di situ ada Dear Mr. Joe, di situ adalah salutation atau sapaannya. Setelah Dear Mr. Joe, di situ ada body of letter, yaitu I'm writing to extend a formal invitations ya, di situ. Nah, di body of letter itu ada subjeknya, nama acara yaitu graduation ceremony, ada day or date-nya yaitu August 13, 2023 ya. Lalu setelah day or date ada time-nya, waktu acaranya yaitu 10 AM. Lalu ada place-nya, yaitu place-nya di University of Depok Auditorium ya. Lalu setelah itu ada dijelaskan semuanya di situ tentang waktu, nama acara dan sebagainya. Lalu di situ juga dijelaskan di bagian yang please RSVP by August 2023. Let me know if you are able to attend. Beritahu saya
jika kamu bisa hadir. Nah, di situ adalah closing, meminta kejelasan bisa hadir atau tidak, seperti itu. Nah, I hope that you will be able to share this special moment with me. Nah, itu harapan dari si pengirim. Lalu ada sincerely, yaitu sapaan penutup. Lalu ada armada. Nah, armada ini adalah si sender atau pengirim dari invitations letter tersebut. Jadi jelas ya, di dalam invitation letter itu ada title, ada invitee, ada salutations, ada body, ada subject of eventnya, ada time-nya, date, lalu ada closing-nya dan sendernya. Okay, the last I will explain about the example of informal invitation letter atau surat undangan yang bersifat informal atau lebih casual. Di situ title-nya ada birthday invitation letter, jadi ini adalah surat undangan tentang ulang tahun. Nah, itu adalah title-nya. Lalu ada alamatnya, Ciputat, Tangerang Selatan. Lalu ada salutation-nya, begitu juga penerima undangannya, yaitu Hey Jerry, berarti yang menerima undangan adalah Jerry. Lalu setelah itu adalah body of letternya, yaitu guess what, it's my birthday next week, ya, jadi time-nya itu next week. And I'm throwing a party to celebrate. It's going to blaze with good food, drinks, and great company. The party will be on 16 August at 8 p.m. Di situ ada tanggalnya ya. Jadi nama acaranya itu birthday, tanggalnya itu 16 August at 8 p.m. ya, at my place, jadi di rumahnya. Nah, itu adalah di rumahnya, berarti tempat acaranya. Lalu setelah itu si pengirim menjelaskan, let me know if you can make it and I'll give you the details ya. Jadi si pengirim itu meminta apakah si penerima undangan bisa hadir atau tidak, yaitu let me know if you can make it, gitu ya. Jadi itu adalah kejelasan bisa hadir atau tidak. Can't wait to celebrate with you, nah itu adalah hope dari si sendernya. Lalu yang terakhir adalah Bisma. Nah, itu adalah Bisma adalah sender atau pengirim dari invitations letter tersebut ya. Okay, that's all for my explanations about invitation letter. Itulah penjelasan saya tentang invitation letter. I hope that these explanations can make you more understand about invitation letter. Ya, saya harapkan bahwa ini berguna buat pemahaman kalian tentang invitation letter. See you next explanations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.